الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadiridun bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyata bani muti wa bisabakin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yakdi bihi batin wafira liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasun mafilun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasan bi tafa'al tawa'ata wa yaf'ali wa nuni akhbiran nafi yanjali siwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu husan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma husan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma husan la jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ard wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin.
untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk para pensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyan yaqtafi. Yustatal waslun wa illam yustatal fal hadfu nazrun wa abaw ayyuhtazal. In saluhal baqi liwaslin mukmili wal hadfu indahum kathirun munjali fi aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab kadzaka hadfu ma bi wasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qada kadzal ladzi jurra bimal mausula jar wa kamurra bil ladzi marartu fahuwa bar. Wa ba'duhum, dan bermula sebagian ulama. Wa ba'duhum, dan bermula sebagian ulama adalah a'raba, memu'rabkan siapa ba'duhum. Mutlaqan, dalam keadaan mutlak. Kemarin kita sudah paham bahwa ayun mausulah itu memungkinkan dihukumi mabni, memungkinkan dihukumi mu'rab. Ada persyaratan untuk kemudian disebut sebagai mu'rab. Gitu. Kemarin sudah ditegaskan. Gitu. Ayun kama wa uribat malam tudaf. Yang kemarin itu pokoknya jangan sampai dimudhafkan. Kalau seandainya dimudhafkan dan sodru silatuha, sodru silahnya itu adalah dibuang, maka berhukum mabni, kan begitu. Itu kemarin begitu. Jadi masih ada persyaratan-persyaratan kapan harus dimu'rabkan, kapan harus dimabnikan. Tapi wa ba'duhum, dan bermula sebagian ulama adalah a'raba, memu'rabkan siapa ba'duhum, maksudnya memu'rabkan mausul ayyun mutlaqan, dalam keadaan mutlak. Apakah itu dimudhafkan, ataukah itu sodru silahnya disebutkan atau tidak, gak ngurus sudah. Itu namanya mutlaqan. Ini sudah kita jelaskan. Wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyan yaqtafi. Bacanya wa ghairu ayyin, dan bermula, wa ghairu ayyin, dan bermula isim mausul selain ayyin. Khabar dari ghairu adalah yaqtafi, mengikuti apa ghairu ayyin. Maf'ul bih dari yaqtafi, ayyan, akan mausul ayyan fi hadzal hadfi, dalam inilah rupanya hal hadfi, pembuangan.
Jadi kalau baca alfiyah itu kebolak-baliknya itu yang paling penting diperhatikan. Jadi kata-kata wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi, mubtada'nya adalah ghairu ayyin. Wa ghairu ayyin, dan bermula isim mausul selain ayyun. Khabar dari ghairu ayyin adalah yaqtafi, mengikuti apa ghairu ayyin. Maf'ul bih dari yaqtafi ayyan akan mausul ayyan fi hadza, di dalam inilah rupanya al-hadfi, pembuangan. Kalau seandainya kemarin itu seperti misalnya ro'a itu misalnya ayyuhum huwa ayyahum huwa qa'imun misalnya. Misalnya begini. Ini kan dibuang. Ini adalah sadrus silah. Sadrus silah, di mana sadrus silah itu berupa dhamir. Dhamir ini kemudian menjadi a'id. Ya. Ini konteksnya ayun. A'id yang berkedudukan rafa itu dibuang boleh apa enggak? Ah, itu intinya begitu. Perhatikan. Kasus ra'aitu ayyahum qa'imun misalnya, ra'aitu ayyuhum huwa qa'imun, di mana menjadi ra'aitu ayyahum qa'imun misalnya, di mana huwa di situ yang berkedudukan sebagai a'id itu dibuang, padahal a'id pada waktu itu berkedudukan rafa menjadi mubtada. Bagaimana kalau seandainya mausul yang lain selain ayyuhum? Nah, itu maksudnya. Ini ada pembuangan. A'id dibuang, a'id dibuang kalau kedudukannya rafa itu tidak populer. Saya ulangi lagi. Kan yang populer itu adalah nanti yang ini tasab. Ini populer. A'id yang berkedudukan nasab biasa dibuang. Bagaimana kalau a'id itu berkedudukan rafa? Apakah memungkinkan untuk dibuang? Ternyata memungkinkan. Itu terekam dalam bait nazam wa fil hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi. Wa ghairu ayyin, dan bermula mausul selain ayyun adalah yaqtafi, mengikuti apa ghairu ayyin, mengikuti ayyan akan mausul ayyan fi hadza, dalam inilah rupanya al-hadfi, pembuangan. Kalau ayyun jelas ada pembuangan. Berarti memungkinkan juga selain ayyun sadrus silah yang berupa isim dhamir yang berkedudukan rafa karena menjadi mubtada, itu memungkinkan juga untuk dibuang. Kapan itu yang namanya sadrus silah, yang namanya a'id itu yang berkedudukan rafa karena menjadi mubtada itu dibuang? Kapan itu memungkinkan untuk kasus selain ayyun? Iyustatal waslun wa illam yustatal. Iyustatal waslun, apabila a'idnya terlalu panjang. Apabila silahnya dianggap terlalu panjang. Perhatikan. Iyustatal waslun, seperti yang kemarin saya tegaskan, kata-kata waslun di situ artinya adalah silah. Karena wasala yasilu silatan memungkinkan, wasala yasilu waslan juga memungkinkan. Ini wasala yasilu, masdarnya memungkinkan silah. Ini yang kita kenal, yang dalam konteks isim mausul itu yang terkenal silatun, tapi memungkinkan juga waslan. Di sini pakai waslan. Di sini pakai waslan. Di sini pakai ada lagi. Ya, pokoknya waslannya banyak. Di atasnya ada juga. Begitu. Iyustatal waslun, memungkinkan ada pembuangan sadrus silah yang berupa dhamir yang menjadi a'id yang berkedudukan rafa itu, sebagaimana ayyun itu sadrus silahnya dibuang, a'idnya itu dibuang yang menjadi mubtada itu, memungkinkan dalam konteks selain lafaz mausul ayyun. Kapan itu? Iyustatal waslun, apabila silah mausulnya itu dianggap terlalu panjang. Iyustatal, apabila dianggap panjang, waslun,
Apa waslun silah? Dalam konteks inilah panjenengan dikenalkan pada kapan yang namanya silah itu dianggap istitolah. Itu berasal dari istapola, yastatilu, yastatilu, istitolatan. Ini kalau seandainya dimaklumkan. Kalau seandainya dimajhulkan, ustutila, ustutila, ustutila. Majhulnya ini maklum semua. Ini maklum. Ini yang majhul. Yustatalu. Ustutila, yustatalu. Yustatalu ini kemudian diberi lam. Lam merupakan amil jazm, akhirnya menjadi lam yustatol. Lam yustatol. Karena kebetulan dimasuki lam, lam di sini itu adalah merupakan amil, dimasuki in ya. Karena dimasuki in termasuk dalam kategori amil jazm, akhirnya dijazmkan iyustatol. Begitu. Setelah iyustatol ternyata terjadi yang namanya iltiqa usakina ini. Ini bertemunya sukun. Iltiqa usakina ini bertemunya sukun dalam satu kalimat. Alif sukun, lam sukun dampak dari in di sini yang merupakan amil jazm. Akhirnya menjadi iyustatol. Persis tulisannya seperti ini. Iyustatol waslun. Iyustatol waslun. Jadi ini jazm. Terjadi iltiqa usakina ini. Karena demikian alifnya di sini, yang alif itu pasti sukun, itu kebuang. Iyustatol apabila dianggap panjang, apa? Naibul fa'il dari yustatol, apa? Waslun. Apa? Waslun silatul mausul. Ya. Pertanyaannya adalah, kapan silatul mausul itu dianggap istitolah? Kapan dianggap panjang itu kapan? Ini penting akhirnya. Silatul mausul dianggap istitolah, dianggap panjang, dianggap yustatol waslun ketika di situ ada ma'mul dari silatul mausul. Ketika silatul mausulnya memang masih diberi naat misalnya. Jadi silatul mausul tidak hanya terdiri dari komponen inti mubtada khobar. Itu tidak hanya itu. Misalnya mubtada khobar ada naatnya, itu sudah khobarnya kok diberi naat. Misalnya, ini istitolah sudah. Perhatikan. Misalnya, ja'alladzi, misalnya, rajulun karimun. Ya. Ini namanya istitolah. Kenapa? Karena karimun di sini menjadi naat dari rajulun. Ini asalnya adalah ja'a alladzi huwa rajulun karimun. Dalam konteks ini, karena ini dianggap istitolah, maka sodrusilah yang berupa dhamir, yang menjadi mubtada, yang berkedudukan rofa, memungkinkan untuk dibuang, sebagaimana sodrusilah dalam ayun itu dibuang. Agak berat. Saya contohkan. Ma ana billadzi qailun laka su'an. Ma ana billadzi qailun laka
su'an. Begitu. Qailun di sini beramal. Ini kenapa kok dibaca nasab? Dibaca nasab karena qailun ini sedang beramal. Ini sedang menjadi khabar berdasarkan wawal yastifhaman aw harfan nida aw nafyan aw jasifatan aw musnada, maka memungkinkan qailun itu beramal sebagaimana fiilnya. Karena qailun termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, maka dia butuh maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah su'an. Ya. Ini menjadi sila usul di sini. Dalam konteks ma'ana billadzi qailun laka su'an, ini ada makmulnya, ini ada naatnya. Ketika ada makmulnya, ketika ada naatnya, itu maka dianggap istitalah, dianggap panjang. Karena demikian sodrus silah yang berupa isim mausul memungkinkan untuk dibuang. Ini asalnya adalah ma'ana billadzi huwa qailun laka su'an. Ma'ana, tidaklah bermula saya, khabar dari ana adalah billadzi, adalah orang, huwa yang bermula, alladzi adalah qailun. Adalah qailun orang yang mengatakan, yang berkata laka untuk kamu, kepadamu, su'an akan kejelekan. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi. Begitu itu memungkinkan ghairu ayyin, ikut-ikut pada ayyan, memungkinkan dalam artian sadrus silah yang menjadi mubtada yang berupa isim dhamir yang menjadi aid itu memungkinkan dibuang. Kapan itu terjadi? Iyustatal waslun, apabila silah mausulnya dianggap panjang. Kapan silah mausul itu dianggap panjang? Kalau seandainya dalam silatul mausul itu masih ada naat. Kalau seandainya dalam silatul mausul itu masih ada ma'mul. Itu begitu. Oleh sebab itu saya katakan kepada jenengan, ya agak berat. Alfiyah itu agak berat. Ya, jadi kalau seandainya hanya hafal gampang. Tapi bagaimana hafal faham itu berat. Itu. Sampean kalau seandainya mau menghafalkan ya harus faham. Kalau nggak faham ya agak berat sampean itu mempertahankan. Lupa nanti. Kalau hafal nggak faham itu tinggal tunggu lupanya. Gitu. Ya. Jadi apa namanya? Frase apa? Pokok kalimatnya itu mulai dari sini sampai sini. Ini lain ini. Jadi tidak satu bait itu kemudian satu kesatuan pokok pikiran, itu tidak. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan itu adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana apa namanya? Yang namanya ayyun itu memungkinkan untuk dimabnikan, memungkinkan untuk dimu'rabkan, tapi sebagian ulama itu a'raba mutlaqan, tidak usah persyaratan ketika ayyun itu dianggap ayyun mausul, itu langsung di'rabi secara mutlak, tidak usum persyaratan-persyaratanan, begitu. Nah, selanjutnya sekarang, kasus pembuangan sodrusilah dalam ayyun itu ternyata memungkinkan untuk dibawa untuk konteks mausul yang lain. Itulah yang kemudian dikemas oleh Imam Ibnu Malik dengan kata-kata wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaktafi, ay wa ayyin, dan bermula selain ayun adalah yaktafi, mengikuti apa ghairu ayyan akan mausul ayyan fi hadza, dalam inilah rupanya al hadfi, pembuangan.
yustatal waslun. Itu kata kuncinya. Ya. Wa illam yustatal, dan jika tidak dianggap panjang apa waslun, wa illam yustatal, dan jika tidak dianggap panjang apa silah, jawabnya in, fal hadfu, maka bermula pembuangan, maksudnya membuang sodrus silah di sini. Fal hadfu, maka bermula pembuangan sodrus silah yang menjadi aid, yang menjadi mubtada itu adalah nazrun qalil, adalah nazrun sedikit. Wa illam yustatol, dan jika dianggap tidak panjang, dianggap tidak dianggap panjang apa silatul mausul, fal hadfu, maka bermula pembuangan. Fal hadfu, maka bermula pembuangan adalah nazrun, adalah qillatun, adalah qalilun, sedikit. Kalau seandainya contohnya tidak seperti ini, tapi contohnya adalah misalnya seperti, misalnya yang pokok-pokok saja, ja'alladzi, misalnya huwa qaimun, ja'alladzi huwa qaimun, misalnya. Contohnya ini saja. Ya. Ini yang pokok, ini mubtada, ini khabar. Setelah itu tidak ada ma'mul, tidak ada na'at, tidak ada apa-apa. Ini berarti lam yustatol. Tidak panjang. Ketika tidak panjang begini, pembuangan ini tidak populer. Pembuangan ini dianggap nazrun, dianggap qalilun. Ini yang kemarin itu. Seperti, masalan, ada yang menganggapnya ma ini adalah sebagai bukan ma ibhamiyah, bukan nakiroh mausufah. Yang kemarin kita anukan, ya, ibhamiyah, nakiroh tamah itu bukan itu. Ba'udatun dibaca rofa. Begini. Berarti di sini ada hiya. Ini pokok mubtada khabar gitu aja. Tapi ada yang baca ba'udatun. Ketika membaca ba'udatun, itu asumsinya adalah ada pembuangan hiya di situ. Apakah memungkinkan pembuangan hiya di situ? Ya, itu dikatakan fal hadfu nazrun. Itu lam yustatol. Tapi fal hadfu nazrun masih ada kemungkinan. Gitu. Wa abau, dan enggan siapa para ulama. Ba'abau, dan enggan siapa para ulama. Ya. Ayyuhtazal, akan hendaknya dibuang apa silah mausul. Apa sodrus silah tadi. Wa abau, dan enggan siapa para ulama, maf'ul bih dari abau. Aba, ini fi'il madhi. Abau itu ada masalah, itu jelas ada masalah. Lafaz abau itu ada masalah. Kenapa kok ada masalah? Ya karena cuma 1, 2 ditambah waw jamak. Nggak ada yang namanya huruf mujarrad itu cuma 2, itu udah ada. Maka di sini pasti ada pembuangan. Saya ulangi lagi. Abau itu kurang hurufnya. Ya. Kenapa kok kita anggap kurang? Karena cuma 2. 1, 2, setelah itu waw jamak. Asalnya itu begini, ditambah waw jamak. Itu semacam itu. Ya kan? Waw jamak itu sukun. Ini juga sukun. Inilah alasan kenapa kok kemudian ini dibuang. Lagi-lagi konsep iltiqa usakina ini akhirnya menjadi abau. Wa abau, dan enggan. Ya? Enggan. Tidak mau. Siapa para ulama ayyuhtazal, akan hendaknya jadi maf'ul bih dari abau. Ayyuhtazal, hendaknya dibuang. Hendaknya dibuang apa sodrus silah, permulaan silah yang berupa apa namanya, yang berupa isim dhamir itu insoluhal baqi, masih terusannya itu insoluha, apabila pantas apa al-baqi, yang tersisa setelah pembuangan, liwaslin, untuk menjadi silah mukmilin, yang menyempurnakan, yang sempurna.
yang pasti tidak mau itu para ulama adalah pembuangan sodrus silah ketika yang tersisa itu masih memungkinkan untuk menjadi silah yang sempurna. Ketika yang tersisa itu mampu menjadi silah yang sempurna. Kenapa? Karena pada saat itu orang tidak akan menangkap bahwa di situ terjadi pembuangan. Saya contohkan misalnya. Yang menjadi silatul mausul itu adalah wa jumlatun au shibhuhal ladzi wusil. Ya kan kemarin wa jumlatun au shibhuhal ladzi wusil. Bihi kaman indil ladzi banuhu kufil. Kan begitu. Wa jumlatun au shibhuha. Kalau seandainya ini dicontohkan ja'al ladzi misalnya huwa ustadzuhu mahirun. Mahirun. Dibuat begitu. Ini mubtada, ini khabarnya. Ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Ya. Mubtada khabar ini jadi ini secara keseluruhan menjadi silatul mausul. Dalam kasus ini yuhtazal, abau ayyuhtazal. Para ulama itu tidak mau membuang huwa. Kenapa? Karena kalau seandainya ini dibuang, ustadzuhu mahirun masih memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai silah yang sempurna. Karena demikian, sodrus silah yang huwa ini yang dibuang tidak akan mampu ditangkap oleh orang yang membaca. Ini kalau seandainya dibuang, akhirnya menjadi ja'alladzi ustadzuhu mahirun. Ustadzuhu mahirun itu sudah mubtada khabar. Ini mubtada, ini khabar. Ini sudah jumlah. Inilah yang kemudian disebut sebagai insoluhal baqi. Apabila soluha pantas. Apa fa'il dari soluha? Apa al-baqi yang tersisa? Liwaslin untuk menjadi silah mukmilin yang sempurna. Kalau tadi kan tidak menjadi silah yang sempurna. Seperti lafaz tadi misalnya ja'alladzi misalnya rajulun mahirun misalnya. Ini tidak bisa menjadi silah sempurna karena ini memang tidak bisa dibuat silah ini. Rajulun mahirun bukan berupa jumlah ismiyah, bukan berupa jumlah fi'liyah, bukan berupa majrur atau bukan berupa dzaraf. Rajulun mahirun itu bukan berupa itu. Rajulun mahirun ini tidak cocok, tidak memenuhi persyaratan. Kalau seandainya hanya seperti ini tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian dianggap silatul mausul. Lain dengan ustadzuhu mahirun yang sudah terbuat dari mubtada khabar. Kalau seandainya huwa di sini dibuang, padahal yang dimaksudkan itu adalah ja'alladzi huwa ustadzuhu mahirun. Yang dimaksud itu seperti itu. Tapi huwanya dibuang. Akhirnya apa? Pembuangan huwa tidak memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain. Padahal maksudnya adalah ada pembuangan di situ. Itulah yang kemudian disebut sebagai insoluhal baqi liwaslin mukmili. Insoluha apabila patut apa al-baqi yang tersisa liwaslin untuk menjadi silah mausul mukmili yang sempurna. Kalau yang tersisa itu tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai silah mausul yang sempurna, maka tidak abau. Kalau sudah sempurna, bisa memungkinkan untuk dijadikan sebagai silah mausul, abau, itu maksudnya. Saya contohkan. Lagi, ini contoh yang jumlah fi'li ismiyah. Misalnya, saya contohkan. Ja'alladzi huwa yaqra'u al-Qur'ana. Ini gak boleh dibuang huwanya di sini. Kenapa? Kalau seandainya ini dibuang, yaqra'u memungkinkan langsung berkedudukan sebagai silatul mausul. Ketika yang tersisa itu justru memungkinkan, justru bisa sempurna menjadi silatul mausul, pembuangan justru nggak boleh. Kenapa? Karena pembuangan pada akhirnya tidak bisa disimpulkan bahwa di situ terjadi pembuangan oleh orang yang membaca. Ya. Ja'alladzi huwa yaqra'ul Qur'an, huwanya mau dibuang sehingga menjadi ja'alladzi yaqra'u al-Qur'ana. Ini nggak boleh. Seperti ini pembuangan sodrus silah itu tidak boleh.
Kenapa? Karena insaluhal baqi liwaslin mukmili, yang tersisa itu memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai silatul mausul yang sempurna. Ja'alladzi huwa yaqra'ul Qur'an, itu sehingga menjadi ja'alladzi yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an itu sudah menjadi waslun mukmilun sudah. Perhatikan ya, kalau alfiyah itu jangan beranggapan bahwa mulai sebab itu sampai menurut harus fanatik. Itu fanatik. Apalagi yang kepingin misalnya menghafalkan alfiyah misalnya. Buat ngaji ini fanatik. Jadi itu tidak satu kesatuan itu. Iyustatwal waslun wa illam yustatwal fal hadfu nazrun wa abau ayyuhtazal. Harus dilanjutkan. Fa abau ayyuhtazal. Insaluhal baqi liwaslin mukmili. Itu sudah selesai itu. Sampai mukmili selesai. Kelanjutannya topik beda lagi. Begitu. Ya. Oleh sebab itu ada syurah, sebagian pensyarah itu yang mensyarah itu penggalan-penggalan berdasarkan satu pokok pikiran. Satu pokok pikiran, meskipun itu harus ngena bait nadham selanjutnya. Meskipun itu harus memenggal bait selanjutnya. Dipenggal begitu. Ya kan? Ini satu pokok pikiran. Sampai sini satu pokok pikiran. Ini sampai sini satu pokok pikiran. Abau ayuh tazal, ini satu pokok pikiran. Ini beda. Ini justru sampai sini. Mulai sini sampai sini nih. Ya. Ya, begitu. Jadi, kalau seandainya yang tersisa justru memungkinkan untuk menjadi silatul mausul sempurna, pembuangan justru tidak boleh. Kalau yang tersisa tidak memungkinkan untuk menjadi silatul mausul, yang tersisa tidak memungkinkan. Yang tersisa tidak memungkinkan untuk menjadi silatul mausul yang sempurna, justru boleh. Ini ja'alladzi. Ya, misalnya huwa rajulun karimun. Kalau seandainya huwanya dibuang, akhirnya menjadi ja'alladzi rajulun karimun. Ini nggak bisa jadi silah mausul sempurna karena tidak berupa jar majrur, karena tidak berupa dzaraf, karena tidak berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, tidak ini. Berarti di sini tidak memungkinkan untuk kemudian menjadi silah mausul yang sempurna setelah pembuangan huwa di sini. Berarti apa? Pembaca pasti menduga, saya tegaskan, pembaca pasti menduga bahwa di sini terjadi pembuangan sadrus silah. Kenapa? Karena yang tersisa tidak mencukupi untuk kemudian dijadikan sebagai silah mausul yang sempurna. Beda dengan ja'alladzi huwa yaqra'ul Qur'an. Kata-kata yaqra'ul Qur'an memungkinkan untuk menjadi waslun mukmilun, memungkinkan menjadi silatul mausul. Berarti pembuangan ini tidak memungkinkan untuk dapat dideteksi, untuk dapat dipahami oleh pembaca. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi yustadal waslun wa illam yustadal fal hadfu nazrun wa abaw ayyuhtazal in saluhal baqi li waslin mukmili wal hadfu indahum katsirun munjali. Saya mencari penjelasan ini tidak ketemu, tapi saya duga, saya yakin ini tulisannya tidak seperti ini, tapi di syarah-syarah semuanya tulisan seperti ini. Ya, di sini tidak ada iyanya, di sini ada. Ini kurangan kan. Tapi saya cari penjelasannya nggak ada. Ya kan? Ini kan kebetulan. Perhatikan. Munjali iki adalah isim mangkus yang ketika tertulis tanpa al
tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, harusnya ini kebuang. Perhatikan. Pokoknya yang paling penting sampean menyadari itu. Ya. Tapi saya cari penjelasannya tidak ada. Tapi saya merasa bahwa tulisannya ini harus munjali biasa begini, tanpa ini. Kenapa? Karena di sini seperti ini. Mukmil. Ini harus ada pembuangan ya lazimah. Kenapa? Karena tertulis injala, yanjali, injilaan, wa munjalan, fahuwa munjalin. Begini. Tapi saya cari syarahnya dianggap tidak masalah. Ya, ada sesuatu yang kita anggap masalah karena kurang cerdas kita mungkin. Tapi oleh syurah, oleh para pensyarah dianggap tidak masalah. Sehingga tidak ada yang menyentuh ini. Saya cari sudah. Masih nggak ada, nggak ketemu. Tapi biasanya kan begitu. Sukun, sukun. Kalau ada alif, ini ada alif. Kan begitu. Biasanya begitu. Ini sama teman. Di sini tidak ada alif, di sini ada iya-nya. Ini nggak ada iya, ini ada iya. Dan dari aspek teori memang harusnya ini dibaca atau ini aspek teori, ini munjalin ini kan berasal dari injala yanjali injilaan. Injala yanjali injilaan. Nanti fahuwa tulisannya munjalin. Tanwinnya namanya tanwin iwad. Tanwinul iwad. Ini adalah isim mausus. Secara tulisan, secara teori, karena tertulis tanpa al, ya, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, harusnya tanpa ini. Tapi ini ada ini semua. Yang paling penting sampean ketika membaca itu, teori sampean jalan, itu aja. Ya, meskipun bisa jadi analisis kita salah, saya berkemungkinan salah. Tapi biasanya, ya, tidak ada alif perlu diadakan alif karena meskipun itu berdampak ada anggapan di situ itu berdampak pada alif tathniyah misalnya, itu diadakan. Itulah yang kemudian disebut sebagai aliful itlaq, itulah yang kemudian disebut sebagai aliful isba. Nah, ini nggak ada, di sini tapi ada. Ini tidak ada, di sini tapi ada. Saya menduga bahwa di sini tulisannya tidak seperti ini. Tapi gitu itu butuh butuh manuskrip yang lain. Bagaimana tulisan asli dari Imam Ibnu Malik? Penelitiannya begitu. Ya. Wa abau ayyuhtazal insaluha apabila patut atau layak, apa yang patut atau layak, apa al-baqi yang tersisa setelah pembuangan sodrus silah yang menjadi mubtada yang berupa isim dhamir yang sekaligus berkedudukan sebagai aid itu liwaslin untuk menjadi silah mukmil yang sempurna. Wal hadfu dan bermula pembuangan dhamir yang menjadi aid. Diperhatikan di sini dalam konteks ini semuanya pembahasan mulai dari sini sampai sini itu adalah pembuangan aid yang berkedudukan rofa. Aid yang rofa. Bagaimana kalau aid yang nasab? Aid yang nasab ini sampai sini. Wal hadfu indahum katsirun munjali fi aidin muttasilin inin tasab. Ini aid yang berkedudukan nasab. Ya, ini aid yang berkedudukan nasab. Baik nasabnya bi fi'lin aw wasfin kaman narjuyah. Gitu. Wal hadfu dan bermula pembuangan aid indahum menurut para ulama khabar dari al hadfu adalah katsirun banyak munjalin dan jelas zahir. Dalam konteks apa pembuangan itu? Fi aidin di dalam konteks aid muttasilin yang berupa dhamir muttasil. Fi aidin dalam konteks aid dhamir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul itu fi dalam konteks aid muttasilin yang berupa dhamir muttasil. Inin tasaba apabila terbaca nasab apa aid tadi. Inin tasaba apabila terbaca nasab apa aid tadi. Apakah terbaca nasabnya bifi'lin dengan fi'il, awasmin, awasfin atau dengan sifat, awasfin atau dengan sifat.
Kaman narju yahab, seperti lafaz man narju yahab. Saya ulangi lagi. Ini pembuangan aid yang berkedudukan rofa. Ini berkedudukan pembuangan aid yang berkedudukan nasab. Nanti kadzaka hadzfu ma biwasfin hufidha. Ini adalah aid yang berkedudukan jar. Aid berkedudukan nasab, aid berkedudukan nasab, aid berkedudukan rafa, aid berkedudukan nasab, aid berkedudukan jar. Wal hadfu, dan bermula pembuangan indahu menurut mereka adalah katsiran, banyak, munjalin dan jelas serta jelas. Bukan menjadian tapi khabar yang keduanya. Fi aidin, dalam konteks aid muttasilin yang muttasil, inin tasab, ya, inin tasaba apabila terbaca nasab apa aid tadi, terbaca nasabnya bi fi'lin dengan menggunakan fi'il, amilnya berupa fi'il, aw wasfin atau berupa isim sifat. Jadi catatannya dua, fi'lin aw wasfin, fi'lin aw wasfin. Kaman narju yahab, sebagaimana lafaz man narjuhu yahabu. Itu asalnya begitu. Man narjuhu, asalnya begitu, yahabu. Asal menjadi man narju yahab. Di sini ada pembuangan. Menjadi maf'ul bih, dikembalikan kepada, ya. Man bermula orang, narju yang menghendaki siapa kami, hu akan man adalah yang mengharapkan siapa kami, hu akan man adalah yahabu, memberi, ya, memberi siapa, man. Man narjuhu yahabu, man narjuhu yahabu, man narjuhu yahabu. Begitu. Ini contoh untuk domir yang menjadi aid yang dibaca nasab bifi'lin. Ini fi'il. Bifi'lin. Ya. Bifi'lin. Ada juga domir yang dibaca nasab yang itu dibuang biwasfin dengan sifat. Alladzi. Ya. Alladzi ana mu'tiqahu, alladzi ana bermula sesuatu, ana yang bermula saya adalah mu'tiqa, mu'tiqa, hu, mu'tiqa, ana bermula saya adalah mu'tiqa, orang yang memberikan kepadamu, hu akan alladzi adalah dirhamun. Ini akhirnya khabar di sini. Ini adalah intasoba biwasfin. Mu'ti di sini adalah isim sifat a'to yu'ti i'to'an wa mu'ton fahuwa mu'tin mu'tikahu. Kaf di sini itu adalah menjadi maf'ul pertama yang dimudhafkan, hu-nya tidak mungkin mudhaf lagi. Hu-nya di sini tidak mungkin mudhaf lagi. Hu di sini itu adalah menjadi aid yang kembalinya kepada alladzi di sini. Bermula sesuatu, ana yang bermula, alladzi bermula sesuatu, ana yang bermula saya adalah mu'tika, orang yang memberikan kepadamu, hu akan alladzi adalah dirhamun berupa dirham. Sesuatu yang saya berikan kepadamu itu dirham. Sesuatu yang saya berikan kepadamu itu dirham. Ya. Yang seperti kemarin itu. Alladzi, ya, alladzi ana a'taitu kahu, a'taitu kahu, a'taitu kahu dirhamun. Alladzi bermula saya, bermula sesuatu. Ana yang bermula saya adalah a'taitu, memberikan siapa saya, ka akan kamu, hu akan alladzi adalah khabar di sini. Begitu. Jadi
Intasobanya itu dibaca nasabnya itu memungkinkan bifi'lin, memungkinkan juga biwasfin. Yang bifi'lin itu manarjuhu yahab. Yang biwasfin itu alladzi mu'tikahu dirhamun. Alladzi mu'tikahu, alladzi ana mu'tikahu, alladzi ana mu'tikahu dirhamun. Hu di situ adalah berkedudukan nasab. Di sini berkedudukan nasab. Dinasabkan oleh mu'ti. Mu'ti itu adalah isim fa'il dari a'ta yu'ti i'ta'an, berarti isim sifat. A'ta yu'ti i'ta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin. Itu adalah berupa isim sifat, berarti dia beramal sebagaimana a'ta. A'ta itu adalah butuh dua maf'ul. Maf'ul bih pertamanya adalah kaf. Dalam konteks mu'tika menjadi mudhaf ilaih. Ini hunya itu adalah menjadi maf'ul yang kedua dari mu'ti. Itu berarti dinasabkan biwasfin. Intasaba biwasfin. Ya, itu seperti itu. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi yustatal waslun wa illam yustatal fal hadfu nazrun wa abaw ayyuhtazal in saluhal baqili waslin mukmili wal hadfu indahum katsirun munjali fi a'idin muttasilin in intasab bifi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Ya, saya tegaskan. Nadham alfiyah itu sulit, ya. Nadham alfiyah itu sulit. Jadi sampean harus bekerja keras untuk kemudian faham. Kalau hafal ya cuma berapa menit hafal. Tapi kalau tadi apa maksudnya yustatol? Ya. Apa maksudnya biwasfin itu? Kalau nggak pernah mengkaji nggak bisa. Nggak bisa. Ini intasaba biwasfin. Seperti apa contohnya? Sulit. Yang berkedudukan. Kadza ka hadfu ma biwasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qada. Agak berat kalau saya dengar. Saya merasakan. Ya. Saya lumayan agak inten berpikir tentang nahwu tapi masih menganggap sulit nadham-nadham itu. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Silahkan.